Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul. Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, album. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Prof. Lahir di Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama. Tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismon untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya, Pak Medi ya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya, skalanya meningkat sekarang, naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya besar-besar. Pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa ini jati dirinya. Bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan Sri Mulat lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam apa, bahkan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya kebenaran bisa diselakkan ya, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Nah, gak penting buku tahunan, tunjukkan saja ijazah aslinya. Ya, semoga Roy Suryo CS disehatkan terus berjuang demi keadilan. Nah, teman-teman, Jokowi tidak jelas kelahirannya, maju terus Bukti VCS, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, solusi terakhir presiden harus tegas membebaskan hukum di Indonesia. Tak penting, ya lagi negara kita negara hukum, baru malah Jokowi selesai.
Nah, Lenan tunjukkan selesai nggak usah libatkan penegak hukum, Polri saja, jalsa hakim pengacara. Ya ayo rakyat bersuara, bongkar kebohongan termul perusak bangsa. Nah, rakyat di belakang RT dan siap bergerak. Bahkan jika dikriminalisasi di RT, harus dinempelkan para oligarki dan penguasa untuk revolusi total. Nah, Dertiva CS semoga diberi kesehatan dan kemenangan rakyat tetap mendukung kebenaran. Ya, pemerintahan harus turun tangan dong. Ada kasus nggak kelar-kelar ini, masyarakat disuguhi dengan ketidakpastian. Satu kotoran kecil sangatlah menunggu jika kena mata. Ya, jadi sudah dari dulu ijazah kita sari sekolahan dari SD, SMP, SMA, sarjana bahkan nggak pernah atau boleh pakai cara mata. Nah, Joko Widodo ini benar dari semua di Indonesia. Apa Joko Widodo ini orang aneh? Ya, tahun 2030 baru bisa terungkap. Itu kalau tidak dimenangkan termul dulu. Ya, jadi teman-teman kalau termul hanya asal bacot apalagi data, Indonesia sudah rusak. Ya, bahkan para dalam penegakan hukum karena penegak hukum memihak yang seharusnya netral demi keadilan. Oke teman-teman, ya mantap Dertiva, lanjut gaspol, jangan kendor sampai berhasil dan sukses. Banyak mendoakan Dertiva, jangan takut ya. Jadi album kumpul foto-foto, mau saksikan 700 saksi ahli dari bukti-bukti ijazahnya, hasil fuskal for palsu pasti dibrogol ya, semua termasuk rektor KPU-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa juga termul-termul yang selalu menutupi atau melindungi kebohongan. Semoga Tuhan membalasnya. Nah, betapa bejat dan kesehatannya Jokowi dan lembaga yang mendukungnya demi kekuasaan dan jabatan sanggup mengkhianati rakyat. Ya, hukum mati tak cukup atau harus ditarik semua fasilitas dari negara. Ya, siap akan muncul Mas Roy Suryo CS yang lebih banyak dengan doktor, guru besar di luar negeri, dalam setiap negeri. Ya, masyarakat dipeloskan desa buahnya atau yang dipercaya ijazah selalu Jokowi palsu. Karena Jokowi nggak mau menunjukin ijazah Jokowi untuk diteliti. Ya, jadi kalau di negara sendiri tidak dapatkan keadilan hukum, maka wajar cari keadilan atau ke mahkamah internasional agar bisa mendapatkan keadilan hukum yang netral dan profesional. Nah, teman-teman pasti kalian sudah melihat bahwasanya bukan hanya Jokowi yang ditangkap. Justru para pejabat dulu yang harus ditangkap baru tetap 100% akan aman dan adil seadil-adilnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, penulisan nama harus sesuai dengan yang ada. Tidak boleh dirubah. Bahkan masuk gorong-gorong di video viralkan, ngasih bantuan di video diviralkan, giliran ditanya ijazah malah diumpetin. Ya, jadi berbeda tempat kelahiran itu harus dipersoalkan dong. Ya, kejanggalan seperti ini seharusnya polisi dengar. Betul-betul Polda tak ada kejujuran. Lebih kita rakyat bergerak kalau polisi membenarkan ijazah Jokowi tidak ada gunanya pengayuhan masyarakat. Nah, apakah SMAN 6 Yogyakarta sama dengan SMAN 6 Surakarta? Ya, ini juga tertulis di buku alumni itu. Ya, bagi termul bila menyeluarkan kebenaran itu sama saja membuat kebenaran dan nilai sebagai pemecah belah bangsa Indonesia. Ya, asal SMA dari SMA 6 Yogyakarta ini dari tahun-tahun ijazah Pak Jokowi. Ya, atau terus dibahas nggak bosan apa nggak ada lagi yang lain yang lagi dibahas. Ya, berusaha untuk menutupi kebohongan terus berbelit-belit. Nah, teman-teman itu alumni UGM alam gaib bisa beda-beda, tapi pihak UGM tetap yakin terutama Ibu Rektor ya harus menutupi terus. Semoga Ibu Rektor panjang umur biar bisa taubat atas segala dosanya. Nah, Jokowi nggak usah dihukum mati, biarkan saja sebentar lagi dia akan mati dengan berdiri. Ya, kebohongan yang dipiara kalau banyak yang membela kebohongan biar Tuhan nanti yang mengkiami dan membalas itu.
Nah, Solo atau Surakarta adalah kota yang sama. Masa yang begini saja dipersoalkan. Ya, album lama ilegal, album tambah bumbu-bumbu, Masako dan Daun Salam. Intinya tunjukkan ijazah aslinya. Kenapa begitu ribet? Hanya persoalan ijazah itu sebenarnya hanya soal sekertas lembar ya. Jadi sedangkan masyarakat oke lah dengan kakak pada ribet ngurus hauke ini atau hauke balik. Ya, jadi teman-teman rekam digital pekerjaan Pak Jokowi di UGM tidak bisa dibohongi. Ya, ijazah berkacamata itu jika palsu, penegak hukum keberaniannya sejauh mana? Ya, menangis kasus ijazah ini dengan tidak tebang pilih. Kalau zaman dulu memang banyak yang salah, tapi jangan cari kesalahan, tunggu aja di pengadilan biar gak tambah dosa. Nah, dari buku alumni tersebut kalau diteruskan membaca tentang asal sekolah tertulis SMA Negeri 6 Yogyakarta, dan itu bukan asal sekolah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi berasal dari SMA 6 Surakarta. Jokowi tidak jelas sekolahnya, tapi menggunakan ijazahnya orang lain yang ditempel fotonya yang di KPU-nya didaftarkan, tidak ada yang aslinya. Tapi fotokopi yang sudah diedit ini bajingan yang terorganisir ya. Kalau masih memegang kekuasaan dan masih berpengaruh, susah untuk membuka kebrokan atau apalagi korupsi dan lain-lain masih harus diperhatikan, entah sampai kapan kasus ini selesai. Ya, karena para termul tergesa-gesa untuk memaluskan dan merubahnya setelah kesalahan dan kesalahan diungkapkan satu persatu oleh Roy CS. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.